Jadi yang hukum orang kalau nggak ke masjid, yang ngatur lah semuanya di masjid. Nah, gue pernah ada adik kelas gue, dia tiap subuh tuh nggak pernah ke masjid. Jadi dibangunin nih sama yang piket malam, cuman pindah tidur. Gue nyampe 3 malam tuh. Di malam pertama gue panggil, gue ajak ngomong baik-baik lah, lu kenapa nggak ke masjid. Terus dia minta maaf, besok ke masjid. Belum gue hukum tuh, masih gue ajak ngobrol. Hari kedua, nah hari ketiga tetap tuh kayak gitu. Gue yang nyari, akhirnya gue cari, gue bangunin, gue suruh ke masjid. Terus gue hukum depan anak-anak kan. Kalau di pondok kan biasanya gitu, dihukumnya depan umum lah. Terus waktu itu karena gue juga kesel, maksud gue udah diomongin baik-baik nih, anak tetap nggak berubah gitu, kayak nggak ngargain gitu. Maksudnya gue tuh udah baik gitu. Biasanya kan lu nggak ke masjid sekali aja udah langsung dihukum kan, nggak pakai dia ajak ngomong dulu kan. Terus gue cepret pakai tangan, cuman ininya cepret. Oh, lo ngehukum tapi nangis. Abis gue cepret karena gue kesal, dan gue kan kalau kesel nahan emosi tuh nangis. Cepret cedem anjing, cedem. Bos udah pada bubar kata. Cuman nggak gue yang bilang, gue ke temen gue, ada sekretaris masjidnya juga, bilangnya suruh pada bubar. Dia udah tahu gue udah cedem, udah bubar. Gue ajak ngobrol, gue nangis anjing gitu. Iya, kayak nggak bisa gitu. Gue kayak keras kayak gitu tuh kayak apa ya, ya itulah kayak sedih aja karena ya orangnya juga dekat sama gue, dan itu terkenal aja. Semua orang tahu gitu gue nangis. Ini kepotong, gue tahu. Kenapa? Ketika udah mencapai 4 giga videonya, itu langsung potong, bikin baru. Jadi memang size-nya yang tinggi. Kayak gitu. Tapi tapi gue kalau buat ngukum biasa mah kayak misalkan telat ke masjid kayak gitu nggak bakal nangis, karena kan hukumannya paling lu disuruh baca Quran sambil diri depan masjid. Kalau berkali-kali lu disuruh lari. Gue nangis di pondok, bener-bener nangis kayak film. Gue nonton film gak pernah nangis ya, kecuali nonton film yang mujizat. Itu apa artinya? Naruto. Bukan mujizat, bahasa Inggrisnya Miracle. Film Korea juga Miracle, gue nangis. Nah, nangis kayak nonton film Miracle itu pas waktu apa? Pas waktu gue kelas 2 Aliyah ya. Kemudian si Erwin itu masih, tahu kan Erwin ya, adek gua, gitaris Flamboyang. Dia kelas 3 SD. Si Rian itu kelas 6 atau kelas 1 SMP MTS kalau nggak salah. Singkat cerita tuh begini, dia tuh kan sekolah di kampung asal gua di Cisompo, gue sekolah Aliyah di Cilengan, tetangga kampung. Nah, bapak gua, kakak gua dua-duanya itu kan udah di Jakarta. Emak sama bapak gua mau ke Jakarta, mau merantau. Kemudian singkat cerita tuh bersepakatlah bahwa si Erwin dan si Rian dititipin ke gua di pondok. Jadi di pondok tuh lagi-lagi bukan pilihan rasional gitu, tapi karena memang nitipin gitu. Tempat penitipan anak gitu. Masih kecil aku, kelas 3 mah si Erwin. 3 SD? Iya, 3 SD. 3 atau 4, 3 lah ya. Nah, singkat cerita tuh begini. Hari itu tuh bapak gua udah mau berangkat ke Jakarta sama emak gua. Dari kampung gua ke pondok itu kan ngelewatin sungai sama sawah, pematang sawah. Nah, pengen Pak ayo ngomong sama Akang sama Teteh gitu ya, ke almarhum bapak gua waktu itu masih hidup ya. Ayo ngomong ke Akang, gua masih kecil, gak bisa gua yang ngomong ke Akang gitu ya. Gitu. Gua gak bisa ngomong ke Akang. Nah singkat cerita tuh begini, pas ngelewatin sungai masuk ke pematang sawah gitu ya, gua paling depan, di belakang gua si Rian, kan jalan setapak kan, galengan. Di belakangnya si Erwin, di belakangnya bapak gua. Itu tuh di pikiran gue kirain si bapak
Ya, kirain si bapak tuh mau nganterin sampai pondok. Ternyata apa? Ternyata gue lurus aja kan jalan. Si Erwin lurus aja jalan sama si Rian kan. Pas nengok semuanya, si bapak diem aja ngeliatin kita. Terus, Cancuk kata gue kan. Cancuk. Gue tahan kan. Ayo cepet. Si Rian sama si Erwin ngoceh, nangis. Nangis sih sama si Erwin tuh. Bapak anterin atuh katanya kan. Itu si bapak diem aja ngepatung. Dia enggak biasa kan kalau gue jalan dia aja harus ngebalik langsung balik aja gitu ya. Enggak, dia ngepatung. Diem aja ngeliatin kita sampai kita sadar bahwa bapak gue di belakang lagi diem dan bapak gue cuma gila kan sambil gak teriak deh udah teriak udah gitu aja apa namanya dan gue lihat dari kejauhan tuh tangan kanannya begini tangan kirinya kapus mata. Gue pertama kali lihat bapak gue nangis sih bangsa. Berat kata gue bapak gue nih kata gue digali apa pertama kali Sirian sama si Arwin ini mondok gitu. Dan gak sampai ke pondok. Gue tegar di situ sama. Gue tegar. Si Erwin sama Sirian yang nangis itu sama bapak gue bertiga. Tolong. Singkat cerita udahlah, gue tahu isyarat bapak gue bahwa bapak gue gak bisa sampai ke pondok nganterin. Akhirnya bapak gue tuh mungkin ingin bilang begini, kan dia manggil gue Ujang kan, mungkin bilang begini, Jang udah lo yang ngurus, gue gak kuat gitu kira-kira. Gue gak kuat. Akhirnya apa? Udah, kalau nyampe pondok, si Dasyat terus nangis. Gue bentak mereka kan, gue lagi urus administrasi gue urus semuanya itu, pendaftaran sebagainya. Kemudian si Erwin Sidan masih di kobong di kamar nangis aja. Akhirnya gue di situ meledak, gue marahin itu, weh sia kata gue cori wae nggak usah tulah cori wae. Malah ikutan nangis. Gue jadi nangis bertiga. Goblok. Gak jadi tegar. Saking maksud gue tuh kan gue ngerasain di situ anjing ini artinya memang gue udah dari dulu udah diisyaratin. Nih kalau gue lagi gak ada, lo yang pegang. Cuk kata gue deh. Malah nangis bareng gitu. Udah lah, jangan ngomongin bapak ya. Ya lu yang ngomongin bapak. Kalau gue kan gak bisa cerita bapak gue. Paling ibu gue. Itu makanya gue pas nonton film Miracle sebelum anak sama bapak. Lo nonton gak sih film Miracle? Kayaknya pernah nonton. Anak kecil yang bapaknya itu autis, film Korea. Gue dari dulu jarang nonton Korea. Oh ya udah. Gue juga gak nonton Korea. Yang gue nonton itu Squid Game. Tapi itu juga nangis sih dikit. Itu tuh pengalaman gue nangis di pondok. Selebihnya gak ada gue nangis-nangisan di pondok. Kalau gue ya nangis selain hukum ya pas ditinggal. Udah akhirnya gue mondok 3 tahun, si Erwin berarti mondok, si Erwin yang lama tuh pada akhirnya mondok 7 tahun lebih si Erwin tuh. Karena dari kecil dia satu-satunya santri mukim yang SD. Terus dia sekolah SD-nya di mana? Siapa? Si SD di kampung gua. Oh, cuman tinggalnya di pondok. Di pondok. Jadi si Erwin bolak-balik sama si Rian. Banyak gitu. Pondok mah aneh deh. Itu padahal apa namanya kan pasca gue menangkap pesan dari bapak gua bahwa udah ambil ini tanggung jawab adik-adik lo kan dari situ gua ngerasa bahwa gua harus ngurus adik-adik sampai sekarang kan. Semua adik-adik gua 4 kan, Rian, Erwin, setelah itu Susi, kemudian si Ucu dipondokin kan. Ucu masih di pondok ya? Ucu baru aja lulus. Ucu lama juga di pondok. Yang bungsu kan. Nah sekarang kan dia udah kuliah. Nah semuanya si Rian gue kuliahin, si Erwin kuliah.
si Susi di farmasi, kemudian Si Ucu di mana? si Ucu sekarang di Tarbiyah di pendidikan bahasa Indonesia. Di sini. Iya, semester 1. Oh kan nama si WFH ya? Yes, jadi gitu. Semuanya Kok modok-modok. WFH sih kan dia sekolah ya bukan kerja. Kok gue bilangnya WFH sih? PJJ, Kan dia sekolah ya bukan pembelajaran kerja. jarak jauh. Jadi emak bapak gue tuh gak pernah ngurus apa-apa ke pondok itu. Soalnya Jadi yang terus sampai si Ucu. Si Ucu tinggal tugas, gue satu lagi yang belum sampai ke pondok. Pas kemarin ini apa namanya muparokohan, perpisahan, kan masih ini ya, masih Covid gitu ya. Jadi dia masuk kampus belum panutan. Dan yang tahu jawab ya gue udah nelpon teteh gitu. Teh nanti kalau kondisi udah kondusif, udah ada uang gitu kan, gue baru datang ke pondok biar apa pulang dengan baik-baik gitu kira-kira kan. tapi secara nggak formal orang situ udah tahu. Udah, karena via teleponan. Berarti lu udah berapa tahun nggak ketemu Apang? Kalau ya tahun kemarin lah masih ketemu pas pas waktu adek gua ini, pas waktu pertama kali Covid. Sebelum rame-rame Covid terakhir. Gue nengok adek gua di situ kan, adek gua masih pondok, pengen jalan-jalan, gue belanjain, nonton bioskop gitu kan. Gue ajak ke kota dulu gitu ya. Nah pas gua kesana baru pondok gua ini lokal lokal karantina karena memang banyak yang positif. Di pondok. Nah pas waktu gue tahu gitu ya, pas tahu pondok lagi karantina, artinya kan waktu itu masih orang stigmanya karantina udah jadi terisolasi kan, terisolir gitu. Gue minta bantuan ke adik gue di HMI Cabang Tasik gitu. Gue karena pondok ada apa-apa gue ngerasa ditarik gitu kan. Punya tanggung jawab. Udah telepon ke adik-adian gue ya di Tasik. ke Tasik. Tuh tolong cariin 3 hal kata gue. Dari 3 hal ini apa yang ready? Pertama vitamin, yang kedua masker, hand sanitizer 1 paket ya, yang ketiga beras. Yang gua gak ada yang pertama, tapi beras banyak katanya kan. Mau dikirim berapa kuintal? Udah 1 mobil tuh kirim tuh. Karena kan lumayan 14 hari kan karantinanya kan. Udah gua drop ini. Jadi di drop sama adek gue itu beras berapa 2 atau 3 kuintal gitu. Banyak lah waktu itu. Satu mobil. Ya, iya ya. Dan Pokoknya itu, satu dan mobil. itu nggak dikarungin loh. Karung yang 10 atau Kirain gua nggak dikarungin. 5 atau 10 Langsung kilo. jatuhin aja kayak pasir. Hitung gitu. Ya, Tum Yoga, baik Tum Yoga. Apa ya cerita pondok ya? Banyak kan kalau gua. Cuman nggak sedih kayak lu. Ya kan kalau yang tadi gua karena emang gua kalau marah nangis sebenarnya nggak biasa marah sih. Bahkan gua nyampe sekarang kalau debat gitu udah kesel banget ya nangis. Mengontrol emosinya itu terlalu gimana ya, lembek lah. Gue sering dimarahin sama Teteh. Dimarahinnya itu ya marah sayang lah ya. Teteh tuh istrinya Akang. Iya. Ini apa? Gue kan terkenal Abu Naum. Iya. Kalau pengen tidur ya tidur gitu kira-kira. Nah, sampai gue nyari tempat di mana gue gak bakal terdeteksi gue tidur. Singkat cerita waktu itu pagi-pagi sering kayak gini gitu ya. Tapi nggak setiap hari, cuma gue menyempatkan aja per 2 minggu sekali gitu kan. Jadi ketika nasi itu udah ready sama lauknya, kan ditaruh di depan lah ya, ada tempatnya. Santri-santri kan ngantri gitu, Iya. bawa piring gitu. Dan yang ngasihnya itu kan gua, ya. Tiap hari itu gua. Nah, singkat cerita tuh teriak-teriak kan, Dani mana Dani? Kan udah ngantri, gue gak ada itu. Dicari-cari gak ada. Singkat cerita tuh siang. Dani tadi kemana? Tidur. Di mana? Di Kubah kata gua tuh. Kok goblok dikubah. Di Kubah lantai 3 itu yang gua amatin. Nah gue kubah bisa tempat tidur pasca itu. Ternyata enak juga kata gua. Yang lain kan di lemari, itu pasti lemari itu kan.
lemari sampai orang tuh lemari tuh kan tidur tuh begini nih di lemari tuh bisa itu bocah. Ya. Nah gue gak pernah pakai lemari, pokoknya kalau yang masih di sekitar apalagi misalkan di masjid itu udah ketahuan lah ya gitu. Nah gue tuh sampai anjing strategis nih buat tidur kata gue. Dan gak ada yang tahu itu sih, gak ada yang tahu, cuma gue doang yang tahu itu. Bahwa pondok itu apa di atas lantai 3 kubah itu kondusif untuk tidur. Ini kubah kan ada pinggir-pinggirnya, nah itu kan di situ. Nah yang lucunya sholat subuh pertama si Erwin, ya sholat subuh pertama si Erwin, gak biasa dia tidur tengah malam gitu ya, jam 10 lewat kan beres ngaji gitu ya. Namanya juga bocah SD gitu suruh masuk dunia pondok. Pas giliran sholat subuh kan jadi samping gua ya gitu ya, di masjid itu kan posisinya sama warga gitu berjamaah subuh. Allahu Akbar pas waktu ruku sujud gitu ya, yang lain di rakaat kedua dia masih sujud. Banyak tuh yang kayak gitu tuh. Dia masih sujud. Bangsat si Erwin malu-maluin kata gua kan. Kadang ada yang masih sujud sampai tahiyat akhir. Allah Akbar. Ini mah bukan sampai tahiyat. Orang tuh udah, karena memang itu masih bocah, udah biarin. Kalau gue banyak tuh teman gue yang lagi ngaji jatuh. Kan ngaji. Banyak itu banyak. Itu biasanya kalau ngantuk disuruh diri baca Quran kalau gue. Itu masih restart itu. Masih loading. Gini. Goblok. Udah diri ya. Suruh diri baca Quran. Ya gue yang paling gak terima sama teman gue yang jahil, ada teman gue yang jahil. Udah tahu gue tuh tidur terus ya. Gak capek san. Capek tuh kan gue ngaji sampai kerja tuh ya. Aktivitas yang lain mah kan sekolah ngaji gitu. Gue kan sekolah kerja ngaji gitu. Kerja masak, kerja di kebon itu kan bisa jadi itu. Nah dikala ngaji itu ngaji di masjid gede. Kebetulan kalau di masjid, ngajinya lagi di masjid, itu kan tirainya tirai kain hijau. Nah, kalau di ruangan khusus, tirainya itu kan triplek yang dikasih kayak whiteboard lah gitu ya. Nah singkat cerita tuh kan biar guru kan di tengah kan, di tengah antara cewek sama cowok. Gue merempir dong ke samping hijabnya. Ya. Udah tahu gua tuh kalau normal mah you know lah ya, kalau tidur normal gimana sih? Yeah. Pasti ada yang berdiri dong. Ya gitu. Dan santri tahu dong sarungan tanpa pakai apa gitu ya. Gua yakin santri mana kalau sarungan pakai sempak kan nggak ada gitu. Gua pakai. Kalau di gua kan nggak galib lah ya pakai salap sempak. Salap gitu. Ya kalau pakai sempak kan perih banyak buduk aja. Tahu gak apa? Gue dikerjain sama teman gue tuh. Itu gue lagi asik-asik tidur dan lagi berdirinya. Itu si hijab hijau ditaekin. Jadi gue posisikan pindah ke cewek itu loh. Dan itu sampai bubar. Karena ada yang diri dia bubar. Gue marahnya di situ. Maksud gue marah yang nggak bisa diekspresiin gitu. Karena memang gue tahu dia kalau berantem berani dia gitu. Dan gue gak mau berantem sama teman tapi temennya berani. Ngerti gak sih? Dia teman gue. Takut kalah tuh. Ya kalah juga kalau misalkan benih kalah doang. Tapi kan merusak pertemanan. Gitu. Iya dan malu lagi. Gitu. Dan nantangin kalah. Itu sah. Ada yang romantis ya. Yang romantis gue gak ceritain satu mantan gua di SMA selain dari 3 ini. Sebelumnya gua udah jadian kelas 1 tuh kelas 2 gue jadian sama anak Bandung, cakep, putih cakep. Dan romantisnya dia apa? Gua sampai di kelas juga tidur kelas tidur jam 12 pulang gitu ya, sampai setengah 1 itu gak ada yang berani manggilin gua. Dan dia duduk di samping gua nungguin gua.
Sampai gue udah bangun, udah bangun katanya. Ayo pulang. Kan ada yang masih pada nongkrong gitu ya di luar kelas gitu ya. Gue keluar dari kelas berdua sama dia. Terus kemudian diketawain sama disorakin. Cie, yang nungguin tidur katanya. Dia cewek yang gue sia-siakan, baik yang gue sia-siakan. Baik, cantik dan gue sia-siain. Soalnya ceweknya mundur. Baik cantik tapi jalannya mundur. Tolong. Sekali ya gak bisa mundur, di belakangnya tembok. Bingung gitu, putar balik. Apa ya cerita di pondok yang seru lagi? Oh iya, San. Ulangan ujian akhir pondok. Yang bikin soal kan Akan, yang ngeprint Akan. Tapi kan supirnya gua gitu. Akan kan gak bisa naik motor ya. Nah, gue kan ada inventaris motor lah ya. Dani di mana? Balik sekolah tuh. Di ya udah katanya kita ke Singaparna ya. Kita ngeprint sesuatu ngurus. Jas, ya. Singaparna anterin kan naik motor. Udah beres kan, gue gak tahu dia ngeprint apa, gak tahu gue dia mau ngapain ngeprint apa gitu ya. Bahkan gue gak tahu dia lagi ngeprint. Sebelum ke pondok balik lah ya, sebelum ke pondok tuh mampir dulu ke kantor desa ya kan kantor desa samping-sampingan tapi beda kampung. Mampir dulu dan ditunggu di sini, jangan ikut masuk, akan mau rapat sebentar katanya. Nah ini ya pegang katanya, dia ngasih kresek ke gua. Udah gitu tuh gue taruh, gak gue apa-apain kan, kok lama kata gue kan. Sekarang lama bisa YouTuber, bisa apa kan, dulu mana ada ya. Dulu Bengong aja, udah di motor tuh nunggu aja gitu kan. Udah kayak anjingnya Ashabul Kahfi gitu kan. Nah, cewek lu itu. Cewek lu yang lu sia-siakan. Oh, anjing. Nungguin tidur. Anjingnya Ashabul Kahfi. Nah, udah gitu tuh. Salahnya gue gak tahu bahwa sebentar lagi akan udah beres. Udah, akhirnya gue melimpir ke belakang, ngemunggungin ruangan. Iseng, buka kresek gue, ternyata kertas. Wih, soal buat ujian kata gue kan. Ya gue baca kan, gampang. Gini-gini gue juara gitu kan, gampang. Tahu gak gimana? Di belakang ada yang nepak gua, Pak, Dani, ayo pulang, ayo kan, nah itu lagi ngapain? Gak baca kan? Oh ya udah, Dani gak apa-apa ikut ujian gitu ya kan, tapi ingat gak bakalan juara. Gue satu-satunya itu, gue ujian dan gue gak tahu nilai gue berapa itu. Tapi gak dimarahin cuma gitu doang kan, gue gitu doang, gak apa-apa katanya. Masa akan bikin soal baru kemudian khusus buat gua kan digugurkan, nilai lu digugurkan. Kalau misalkan lu yang pertama tuh, udah ini simpen aja, yang kedua naikin. Baik akan. Tapi yang namanya gue percaya begini San. Jadi Akan tuh sakit-sakitan ya, dari pertama gue masuk tuh Akan udah sakit-sakitan, adalah sakit tertentu entah itu mah, entah itu apa ya sebenarnya, sering ke rumah sakit Akan tuh, sering ke UGD, sering banget sampai sekarang. Kemarin habis dari rumah sakit di infus gitu. Tapi kenapa gue punya keyakinan gini, mungkin karena masyarakat setempat dan umat lah ya, umat di sana membutuhkan dia, ilmu dia, kemudian akhlak dia, ya dipanjangkan. Tugasnya belum selesai. Dia percaya itu. Makanya itu udah tetap tuh dalam pikiran tuh, Akan mah sakit ya maksudnya tuh
mungkin malaikat dan sebagainya juga ketakutan gitu. Jangan dulu, ya udah jangan. Gue kebiasaan itu. Kalau di oh Akang orang baik dan masyarakat, apalagi kan masyarakat setempat masih membutuhkan ilmu dia. Gitu, jadi betul kata lu kemarin, gue masih ingat. Mungkin yang menyebabkan lu masih bertahan hidup adalah karena kebaikan. Lo pernah ngomong di sini? Ya emang gitu ya? Iya, lo ngomong gitu. Gak tau gue lupa. Banyak. Jadi poinnya apa sebelum kita tutup kan? Apa poin? Poin di pondok tuh begini, gue sebenarnya kalau istilah pengetahuan gak terlalu ngaji gue, gak terlalu banyak tahu tentang ilmu agama, tapi satu di pondok itu, makanya gue ngewajibin adik-adik gue untuk mondok supaya lo bisa hidup, udah itu aja, belajar hidup. Gak selamanya misalkan orang nggak mau ketika emak bapaknya meninggal jadi down gitu. Tapi gue udah biasa, hidup sendiri tuh udah biasa. Paling kan kalau sedih ya di waktu-waktu tertentu aja, nggak sampai ngeblank. Itu jadi poin mondok itu di samping ilmu gitu kira-kira. Dan kalaupun ilmu nggak gue dapat, ya gue belajar hidup dari pondok. Iya sih. Ya bener nggak? Karakternya itu ditumbuhin dari pondok. Gue ngerasa karakter gue tumbuh di pondok. Gue ngejelasin NDP, padahal gue ngejelasin NDP 8 jam ya, mendaur ulang ilmu-ilmu yang pernah gue ingat di pondok. Ngomongin tauhid, ngomongin syariah, ngomongin apa, ilmu Quran dan sebagainya. Bahkan kan di kampus mah biasa-biasa aja kan, pengetahuannya itu. Ya standar kamu. Makanya kalau orang mondok terus kemudian kuliah, canggih tuh orang. Ya. Kalau kuliahnya di Filipina. Mungkin. Berarti judulnya cerita di pondok. Terserah lu judulnya lah. Udahlah ya. Udahlah. Udah jam 1. Gue juga nggak tertarik deh tadi. Nggak tertarik. Emang siapa yang Sedih nggak sih?